Nah, kenapa bulu domba harus dicukur? Karena, bisa kita lihat domba cross dorper ini bulunya udah tebal nih. Jadi kita mau cukurin langsung. Pertama, pencukuran ini juga tujuannya agar domba menjadi gemuk. Kok bisa sih? Halo Sobat Kandang, selamat datang di Young Farmer Farm. Balik lagi bersama saya, Babang Tuil. Hari ini, Babang Tuil bakal ngajak Sobat Kandang sekalian buat ngeliat proses pencukuran bulu domba. Nah, pencukuran bulu domba ini rutin dilaksanakan di Young Farmer Farm. Jadi, Babang Tuil bakal ngasih tips and trick gimana sih cara mencukur bulu domba yang aman sehingga domba terasa nyaman. Tapi nggak bosan-bosan, Babang Tuil bakal ngingetin terus kalian buat like, comment, subscribe, dan juga share konten-konten dari Young Farmer Farm ke teman-teman Sobat Kandang lainnya agar ilmunya semakin tersebar nih. Nah, untuk mencukur bulu domba ada beberapa persiapan nih. Pertama, untuk persiapan sebelum mencukur tentunya Sobat Kandang harus menyiapkan alat cukur. Alat cukur ada dua nih, ada yang elektrik dan juga ada yang manual, yaitu menggunakan gunting. Kalau di Young Farmer Farm kita menggunakan alat cukur elektrik. Untuk alat cukur elektrik, Sobat Kandang pastikan harus dicas terlebih dahulu dan juga pastikan pisaunya tajam. Kalau belum tajam harus diasah ya Sobat Kandang. Nah, yang kedua, domba yang akan cukur harus dimandikan agar ketika mencukur tidak merusak kepada mesin cukur dan juga licin, mempermudah proses pencukuran. Nah, kenapa bulu domba harus dicukur? Karena di bulu domba itu jadi sarang penyakit dan kotoran. Contohnya parasit, kutu yang menyebabkan penyakit kudis, sehingga kita harus mencukurnya sebelum bulu-bulu domba itu lebat agar domba terasa sehat dan juga nyaman. Pencukuran dilakukan pada domba-domba usia di bawah 6 bulan. Domba tersebut imunnya belum kuat, sehingga dikhawatirkan ketika dicukur malah menyebabkan penyakit atau kurang fit pada domba. Oke, sekarang kita langsung aja lihat proses pencukurannya. Let's go! Nah, Sobat Kandang, sekarang udah ada domba jenis cross dorper yang bakal dicukurin sama Babang Kumis. Domba jenis cross dorper ini merupakan persilangan dari domba dorper asli Australia dan juga domba Garut. Nah, bisa kita lihat domba cross dorper ini bulunya udah tebal nih. Jadi, kita mau cukurin langsung. Pertama, untuk mencukur bulu domba, kita mulai dari kaki yang depan agar mudah dan juga rapi. Jadi di salah satu sisi nanti kita mulai dari kaki depan, lalu ke belakang sampai ke kaki belakang. Setelah sisi sebelahnya beres, baru kita pindah ke sisi sebelahnya. Gitu Sobat Kandang. Untuk pencukuran bulu domba biasanya dilakukan 2 bulan sekali. Tapi kalau untuk domba-domba yang pertumbuhan bulunya cepat kayak merino nih, bisa lebih cepat Sobat Kandang. Untuk pencukuran sendiri ada beberapa tipe nih Sobat Kandang. Ada cukur habis, biasanya untuk domba-domba tipe pedaging. Ada juga cukur gombres, yaitu disisain gombresnya aja atau jenggotnya aja, sementara bagian lainnya dicukur habis. Itu untuk domba-domba petet di bawah plek 4. Dan juga ada cukur nyinga, yaitu untuk domba-domba di atas plek 4. Jadi sisanya itu seperti nyinga Sobat Kandang. Nah, untuk domba-domba seperti ini cross dorper karena peruntukannya kurban 2023, maka dicukurnya cukur habis. Jadi kita habiskan semua bagian dari kaki, badan sampai kepalanya. Untuk posisi mencukur ada berbagai macam. Ada yang dijepit di kandang jepit, yaitu untuk domba-domba berukuran besar dan juga tanduknya besar. Yang kedua, domba dicukur dengan posisi ditidurkan dengan kaki diikat oleh tali. Itu untuk domba-domba kecil. Nah, pencukuran ini juga tujuannya agar domba menjadi gemuk. Kok bisa sih?
Jadi, ketika domba dicukur, dia akan terasa nyaman, bebas dari kotoran, gatal, dan juga penyakit seperti kutu dan parasit. Sehingga, ketika dia merasa nyaman, pertumbuhannya pun menjadi optimal. Untuk step terakhir, jangan lupa domba dibilas lagi untuk menghilangkan bulu-bulu yang masih tersisa, sehingga domba merasa bersih dan juga nyaman. Lalu setelah dimandikan jangan lupa dijemur agar kering sebelum masuk ke kandang. Wah, seru banget ya ngikutin proses pencukuran bulu domba di Young Farmer Farm. Nah, kesimpulannya, ketika sobat kandang mau melakukan pencukuran tentunya harus persiapkan alat-alatnya sebaik mungkin, pastikan tajam. Yang kedua, dombanya sebelum dicukur harus dimandikan agar memudahkan dalam proses pencukuran. Nah, yang ketiga, ketika proses pencukuran dimulai dari kaki depan, lalu ke belakang, di sebelah sisi sampai ke sisi lainnya, agar rapih dan juga memudahkan sobat kandang dalam mencukur. Setelah dicukur, jangan lupa dibilas lagi untuk menghilangkan bulu-bulu domba yang masih tersisa. Setelah dibilas, jangan lupa untuk dijemur agar domba menjadi kering sebelum masuk kandang. Nah, banyak banget juga manfaat dari pencukuran bulu domba. Salah satunya, domba akan terhindar dari penyakit, kotoran, parasit, dan juga kutu yang menyebabkan domba tidak nyaman. Ketika domba sakit, tentunya domba pertumbuhannya tidak akan optimal. Tentunya untuk penggemukan kurban wajib banget nih mencukur bulu domba. Ketika mencukur, pertumbuhan domba akan lebih optimal karena domba-domba merasa nyaman, sehat, jauh dari penyakit. Dan nafsu makannya pun meningkat. Oke, makasih banyak sobat kandang yang udah nonton sampai akhir, nemenin Babang Tuil ngelihat proses pencukuran bulu domba di Young Farmer Farm. Selanjutnya, mau bahas apa lagi? Jangan lupa di kolom komentar. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman lainnya agar ilmunya lebih meluas. Maju terus peternak Indonesia, bangga menjadi peternak Indonesia.